Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga syukur alhamdulillah bahwa hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat silaturahmi, dan insya Allah hari ini kita akan menyimak kajian syiar Islam yang akan dibawakan oleh Ustadz Ahmad Syahid sebagai Imam Masjid Al-Hidayah di Perumahan Taman Raya Bekasi dengan tema Wasiatul Mustafa. Sekali lagi, pemerhati Aabili mudah-mudahan dapat menyimak dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para santri-santri, para pendengar, pemerhati semua, mari kita pada kesempatan malam hari ini kami mengajak ngaji kitab Wasiatul Mustafa, yang mana isinya adalah hadis-hadis Rasulullah tentang wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan malam hari ini membawa manfaat dan keberkahan pada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan bisa istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, marilah kita mulai terlebih dahulu dengan bacaan suratul Fatihah. Kita awali niat kita ngaji, menghilangkan kebodohan pada diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabul apa yang kita munajatkan. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya maknai bahasa Jawa dulu, bahasa pesantren dulu saya di pesantren, lalu nanti baru bahasa Indonesia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, he Ali, man utai sapane wong, akala iku lamun mangan sapa man al halala ing perkara halal, sofa mongko bakal bening apa dinuhu agamane man, waraqqa lan bakal alus, waraqqa lan dadi alus apa qalbuhu atine man, walam yakun lan ora ana iku lidakwatihi kedue dongane man hijabun apa aling-aling. Jadi ini wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali. Wahai Ali, siapa yang memakan makanan yang halal, maka akan bersih agamanya. Hatinya mudah menerima nasihat-nasihat dan tidak ada hijab atau penghalang atas dirinya dengan apa yang ia minta, dengan apa yang ia doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita makanan kita jaga, kita mencari hal-hal yang halal, kita bekerja yang halal,
memperoleh rizki yang halal, maka ini adalah sarana untuk agama kita bisa bening, waraqqa qalbuhu, dan menjadikan hati kita ini gampang menerima atau mudah menerima nasihat-nasihat. Tidak hanya nasihat dari para ulama, tidak hanya nasihat daripada orang tua kita, tapi semua dari kalangan kita bisa mengambil pelajaran. Kalau itu wajib, kalau itu baik buat kita. Lalu tidak ada hijab penghalang antara doa kita dan Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan bersih agamanya itu apa sih? Bersih maknanya berarti terhindar dari pengaruh buruk perbuatan yang berasal dari hawa nafsu. Artinya ketika orang itu makanannya halal, maka agamanya bersih, artinya gampang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa untuk jadikan motivasi untuk diri kita. Marilah kita mencari makanan-makanan halal, rizki-rizki yang halal. Dari sinilah awal mula kita mendapatkan keberkahan hidup, awal mula kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Bisa jadi ketika kita asal bekerja tidak memikirkan itu halal haram, bisa jadi keluarga kita tidak bahagia. Bisa jadi nanti anak kita menjadi anak yang berani kepada orang tua. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, barang siapa yang mengikuti Rasulullah pasti akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi umat Rasulullah yang senantiasa bisa menjalankan perintah atau ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada Sayyidina Ali, "Ya Ali, he Ali, man utai sapane wong akala iku lamun mangan sapa man asyubuhati ing pira-pira rizki sing subhat, istabaha mongko serupa alaihi ing atase man dinuhu apa agamane man, wa azlamalan bakal peteng qalbuhu atine man." Waman utai sapane wong akala iku lamun mangan sapa man al harama ing perkara haram, mata mongko mati apa qalbuhu atine man, wa khafalan enteng ringan dinuhu agamane man, wa dhaufalan apes yakinuhu keyakinane man, wa hajaba lan kaling-kalingan, wa hajaba lan ngaling-ngalingi sapa Allahu Gusti Allah dakwatahu ing dongane man, wa qalat lan sithik ibadatuhu ngibadahe man. Nah, ini wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua yang tercantum di dalam kitab Wasiatul Mustafa, yakni wahai Ali, siapa yang memakan makanan syubhat maka akan tidak jelas agamanya. Ora jelas agamane, mboten jelas agama mane, dan gelap hatinya. Artinya gelap hatinya bagaimana? Yaitu sulit menerima nasihat-nasihat baik. Tidak peduli itu nasihat dari ulama, nasihat dari orang tua, enggak peduli. Kalau orang sudah gelap hatinya, tidak akan masuk nasihat-nasihat kebaikan pada dirinya. Lalu kata Rasulullah, dan barang siapa yang memakan makanan haram, maka hatinya akan mati. Hatinya akan mati. Hati yang mati berarti hati yang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Makanya jangan sekali-kali kita memakan makanan yang haram. Sebisa mungkin, sekuat tenaga kita hindari makanan-makanan yang haram. Lalu ketika seseorang itu memakan makanan yang haram, tidak hanya mati hatinya, tapi agamanya pun rapuh, keyakinannya lemah, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan penghalang pada doanya
dan sedikit sekali ibadahnya. Jadi orang yang makanannya haram, terisi makanan-makanan haram, maka ibadahnya sedikit sekali. Agamanya rapuh. Allah Subhanahu wa taala tidak memberi petunjuk bagi orang-orang yang memakan makanan haram. Oleh sebab itu, para ulama sangat berhati-hati dalam menjaga makanan-makanan haram, artinya tidak sampai memakan makanan haram. Karena apabila makanan tersebut masuk ke dalam tubuh, maka akan menjadi daging dan sulit dibersihkan. Masya Allah. Ini sabda Rasulullah SAW, wasiat Rasulullah, wasiat Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali. Jadi jangan sampai kita memakan makanan syubhat. Ketika makan syubhat, kita berani makanan-makanan syubhat. Apa itu syubhat sih? Syubhat yaitu tidak jelas halal haramnya. Ini halal apa haram ya? Enggak jelas. Kalau bisa dihindari ini. Karena ketika kita asal makan saja, maka agama kita juga samar. Dan hati kita lama-kelamaan akan mati. Akan gelap hati kita. Kalau sudah hati seseorang itu gelap, tidak mungkin dapat menerima nasihat-nasihat kebaikan dari orang lain. Satu lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berwasiat kepada Sayyidina Ali. Ini sangat-sangat penting wasiat Rasulullah. Ya Ali, hu Ali, idza ghadaba idza ghadaba ing dalem nalikane bendu sapa Allahu Gusti Allah ala ahadin ing atase wong suwiji rozaka mongko paring sapa Allah hu ing ahad malan ing bondo haraman kang haram. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah benci, sudah marah kepada seseorang, maka tidak dibiarkan gitu saja. Tapi orang ini malah justru diberi harta atau makanan-makanan yang haram. Artinya bisa disimpulkan sedikit, ciri-ciri orang yang dibenci oleh Allah, kena marahnya Allah, yaitu yang senantiasa mencari makanan-makanan haram, yang mencari rizki-rizki yang haram. Itu sudah pasti. Fa idza stadda mongko ing dalem nalikane wis banget apa ghadabuhu marai Allah, bendune Allah alaihi ing atase ahad, wakala mongko masrahno sapa Allah bihi kelawan ahad syaitonan ing setan yubariku kang bakal jeromake sapa setan lahu maring ahad fihi ing dalem perkara haram. Ketika Allah Subhanahu wa taala itu sudah sangat-sangat marah, maka orang ini akan dipasrahkan kepada setan. Dan setan pun akan terus menemaninya di harta-harta yang haram. Pokoknya didukung terus dalam hal yang haram. Wa yashabuhu lan bakal ngancani sapa setan ing ahad, hu ing ahad. Dan selalu menemani, setan ini selalu menemani orang yang sangat dibenci, sangat dimarahi oleh Allah. Wa yushghiluhu lan bakal nyibukno sapa setan hu ing ahad di dunia kelawan dunya anid dini andoh saking agama. Dan ketika setan itu sudah dipasrai oleh Allah untuk menemani seseorang yang dibenci oleh Allah ini, maka orang ini disibukkan dalam masalah dunia, sehingga dia lupa dengan Allah, lupa dengan agamanya, lupa dengan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya wayashalu lan gampang
lahu maring ahad umura dunyahu urusan-urusan dunyone. Artinya apa? Artinya ketika setan itu sudah menjadi temannya, terus dibujuk, gampang untuk mencari kekayaan dunia itu gampang sekali. Oleh karena itu janganlah kita terkecoh atau kepingin dengan orang-orang yang hanya menumpuk harta, yang hanya punya harta banyak tapi lupa dengan Allah. Bisa jadi orang ini adalah orang yang dimarahi oleh Allah, yang dipasrahkan kepada setan. Nauzubillahi min dzalik. Dan ketika orang sudah dimarahi oleh Allah, sudah dibenci oleh Allah, lalu dipasrahkan kepada setan, orang-orang yang seperti ini itu punya perasaan di dalam hatinya, punya keyakinan karena dia selalu dibisiki oleh setan, punya anggapan wa yaqulu lahu wallahu ghafurur rahim. Dia punya anggapan, selalu beranggapan Allah Maha Kasih Sayang. Allah Maha Kasih Sayang. Artinya dia ketika diberi nasihat ayo tobat, Allah Maha Kasih Sayang, nanti aja gitu. Ini adalah bujuk rayu setan yang halus. Allahu Ghafurur Rahim. Dah santai aja kamu, terus enakan kamu hidup di dunia. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Santai aja, kamu terus bergelimang harta, terus untuk menumpuk-numpuk harta. Masalah agama nanti kalau sudah tua, masalah taat nanti kalau sudah tua. Oh, ini bahaya. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita kaji pada kesempatan malam ini di dalam kitab Wasiatul Mustafa, yang mana berisi wasiat-wasiat Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti ajaran Rasulullah, wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sangat-sangat penting sekali bagi kita umat Rasulullah untuk mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Quran pun dikatakan kurang lebihnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ketika kita pengen dicintai oleh Allah, ketika kita pengen mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah, maka ikutilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita digampangkan oleh Allah untuk senantiasa taat kepada Allah, mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan membawa keberkahan buat kita semua yang hadir, dan keberkahan kepada pemerhati YouTube channel AA Billy Iskandar. Jangan lupa kalau bisa diamalkan apa yang kita dapat, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.